Kami akan langsung membahasnya untuk Anda pemirsa bersama dengan Ibu Susi Sudarman yang merupakan pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Selamat malam Bu Susi. Selamat malam Tiara. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam secara langsung bersama kami di sini. Ramai-ramai kita membahas mengenai Epstein Files yang kemudian ini cukup mengejutkan begitu ya, karena nama-nama yang sering kita dengar termasuk Donald Trump di sana ini ternyata termasuk di dalam Epstein Files tersebut. Sebenarnya apa yang terjadi di balik files-files yang kemudian cukup mengejutkan dunia tersebut, Bu Susi? Yang signifikan adalah kenyataan bahwa pemerasan itu bisa terjadi dengan menyajikan anak-anak kecil untuk para pejabat dan para petinggi negara yang sudah tua gitu ya. Jadi itu mengejutkan lah untuk publik Amerika yang sebetulnya mereka sangat nggak suka boasting kan. Okay. Orang Yankee itu kan very prime and prudent ya. Taunya dapat kenyataan ini bahwa mereka sebetulnya tidak sebersih itu. Bahwa mereka juga bermain dengan hal-hal yang kotor ngerti nggak, yaitu pedofilia. Seperti suatu hal yang mengagetkan untuk sebagian orang Amerika yang terbiasa dengan proper manners gitu ya, bermoral dan ke gereja dan patuh kepada aturan-aturan, tiba-tiba melihat bahwa pemimpin-pemimpinnya itu tidak sebersih itu. Itu yang ingin ditunjukkan. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat momentumnya, kenapa Kongres tersebut disetujui untuk membuka file-file itu di bulan Desember dan saat ini tersebar luaskan baru kali ini, Bu Susi? Kekuatan Gen Z, kekuatan anak-anak mahasiswa yang mau berjuang dan berkorban untuk menyatakan mereka tidak setuju dengan genosida yang terjadi di Palestina. Jadi sebenarnya pemicu untuk membentuk public opinion, akhirnya opini publik itu terbentuk, juga mereka dikorbankan untuk akhirnya DO dari sekolah dan sebagainya. Akhirnya kalau orang tua mereka memang sudah kesal karena harga-harga supermarket tidak turun, juga subsidi untuk Obamacare atau Affordable Medical Care yang dibuat oleh Pak Obama itu dihilangkan dalam undang-undang era APBN mereka waktu mereka itu sudah stop bekerja untuk beberapa lama, baru akhirnya lahir sebuah undang-undang APBN. Tapi tetap masalah subsidi itu penting untuk average Americans karena akhirnya harga asuransi itu berlipat ganda harganya, sedangkan orang sudah tidak mampu lagi untuk mempunyai asuransi kalau misalnya subsidi itu dihilangkan. Oke. Kekuatan dari protes warga Amerika sendiri khususnya Gen Z begitu ya, tapi bagaimana itu semua mampu mendorong hasil dari Kongres yang tentunya tidak mudah ya untuk membuka keburukan-keburukan dari orang-orang ternama Amerika Serikat, apalagi Presiden Amerika Serikat sendiri. Pengaruh media kan besar sekali ya, melihat apa yang terjadi di Gaza, apa yang terjadi dengan mahasiswa, apa yang terjadi dengan guru-guru besar mereka juga yang dipecat, juga tindakan Donald Trump kepada Harvard memutuskan untuk tidak memberikan dana, lalu banyak orang dipecat karena semua kantor-kantor pemerintahan dikecilkan atau sama sekali dihapus, misalnya AID dan beberapa departemen lainnya dihapus oleh Donald Trump. Tentunya itu menimbulkan rasa tidak senang ya dari orang-orang Amerika yang terbiasa dengan kehidupan sudah nyaman gitu ya, tiba-tiba harus menghadapi seorang presiden yang tingkah lakunya saja tidak bisa diprediksi. Oke, baik. Kita juga sambil melihat ya pemirsa dan juga Bu Susi, ini ada grafis yang menunjukkan perjalanan dari kasus Jeffrey Epstein, khususnya yang saat ini beredar ya, ini Epstein Files, di mana Jeffrey Epstein ini merupakan pengusaha sekaligus juga tokoh elit di Amerika Serikat, pemirsa, yang kita ketahui ini juga meninggal di tahun 2016, dan di tahun 2005 ini terlibat kejahatan seksual serta perdagangan anak di bawah umur. Kita beralih ke 2009 juga ditangkap dan ditahan selama 13 bulan. Beralih ke Agustus 2019, Epstein ini kembali ditangkap oleh otoritas federal yang kemudian Epstein ini tewas bunuh diri, diketahui di tahanan di tahun 2019
Dan juga terbaru pemirsa, di tahun 2025 ini kehakiman Amerika Serikat merilis dokumen dari kejahatan Epstein. Ini merupakan modus dari kejahatan Epstein, di mana ia merekrut yang kita ketahui sebagian besar ini adalah anak-anak di bawah umur dan juga melakukan manipulasi serta eksploitasi. Jadi Bu, ini kan memang bukan kasus baru begitu ya. Kalau tadi kita sempat melihat kronologinya, ini merupakan kasus lama yang juga nampak membutuhkan banyak peran orang-orang hebat di dalamnya. Apa yang bisa dikatakan memuluskan kasus dan juga perilaku kebejatan ini hingga di tahun 2025 ini, Bu Susi? Janji kampanye yang tidak dipenuhi. Oke. Jadi kelompok MAGA atau Make America Great Again itu sebetulnya mengharapkan pemimpin Amerika itu tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi pemimpin Amerika itu yang jujur, yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa menurunkan harga minyak dan sebagainya. Ternyata Donald Trump tidak memenuhi janjinya untuk membuka file Epstein. Jadi mereka merasa bahwa mereka sebenarnya dibohongi gitu oleh seorang yang menjanjikan sesuatu tapi tidak bisa wujud. Sehingga akhirnya bergeraklah kelompok Kongres yang untuk mencoba mengambil kembali file itu yang ada dari Department of Justice dan biasanya diisolasi ya, nggak boleh dibuka kembali karena grand jury itu sangat secret. Akhirnya mereka membutuhkan beberapa vote dan beberapa vote itu ditolong untuk Partai Demokrat dapat 1 suara lagi dari Arizona, tambah 4 Partai Republikan yang ikut serta, itu Thomas Massie dari Kentucky, Marjorie Taylor Greene dari Georgia, lalu Nancy Mace dari South Carolina, dan Boebert dari Colorado. Tanpa mereka berempat, tidak mungkin lolos. Jadi Donald Trump sampai berusaha memanggil Boebert ke Mar-a-Lago, dan Boebert nggak mau mundur. Lalu kalau sama Marjorie Taylor Greene jelas-jelas diancam. Kamu akan mundur apa tidak? Supaya tidak jadi itu 18 orang yang bisa memanggil kembali semua data yang bisa dibongkar dan dipublikasikan. Tapi kalau kita melihat sampai sekarang pun tidak secara keseluruhan dibuka. Apa yang membuat beberapa dokumen ini memang tidak dibuka atau dibuka secara bertahap? Pertimbangannya apa? Pertama-tama mereka ingin memukul orang Demokrat. Jadi yang pertama dikeluarkan adalah yang ada Clinton-nya. Clinton dipanggil bersama istrinya tapi tidak bersedia untuk menjadi orang yang berhadapan dengan Kongres untuk ditanya-tanyain. Akhirnya Kongres bergerak untuk melakukan contempt of Congress kepada Clinton, tapi kayaknya sekarang sudah lerai ya. Akhirnya data lain keluar dan ternyata keluarnya itu signifikan banget. Ada Prince Andrew dengan potretnya, ada orang-orang yang kita tidak sangka-sangka yang tadinya menolak untuk menyatakan dirinya terlibat dengan Epstein, seperti Lutkin ya, Menteri Perdagangannya Amerika Serikat, ternyata dia ada gitu fotonya dan ada emailnya dan segala macam. Jadi akhirnya terbongkar bahwa yang menolak-nolak bahwa dia tidak hadir di situ seperti Bill Gates dan segala macam ternyata terbukti ada dalam dokumen. Oke. Baik, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, ini Donald Trump sendiri masih menjabat begitu ya, sekalipun ini adalah bentuk protes beberapa orang, tapi bagaimana bisa sebuah negara besar yang dimana presidennya masih menjabat, diserang dalam tanda kutip dengan menggunakan dokumen-dokumen ini, Bu Susi? Freedom of speech and democracy adalah bagian dari jejaring ini, karena semua udah tahu Donald Trump dikenal sebagai seorang grifter, seorang presiden yang sangat korup. Jadi mereka sudah mencatat itu, hanya mereka mencari momentum di mana akhirnya bisa membuka ini semua dan akhirnya juga berpengaruh terhadap image atau kesan terhadap Donald Trump yang lebih buruk daripada yang disangka-sangka. Tapi untuk Donald Trump dia nggak peduli karena dia merasa sudah berkuasa. Jadi tinggal selanjutnya bagaimana Kongres akan menghadapi seorang presiden yang melakukan berbagai macam kesalahan.
Oke, baik, kita juga memiliki grafis lain yang Bu Susi berkaitan dengan Jeffrey Epstein yang disebut juga menerima kiswah Ka'bah begitu ya. Kita akan tampilkan untuk Anda pemirsa. Ya, ini dokumen Epstein mengungkap pemberian kiswah Ka'bah dari pengusaha Uni Emirat Arab pemirsa. Temuan email ini mengungkap potongan kain kiswah dan juga ke Epstein ini dikirim melalui kargo Arab Saudi ke Florida melalui British Airways. Kemudian juga pengusaha wanita Uni Emirat Arab ini diklaim mengirim kiswah ke Epstein. Apa yang bisa dijelaskan dari grafis ini, Bu Susi? Ya, Epstein adalah broker. Aha. Jadi dia melakukan perdagangan anak dengan orang-orang terkenal karena mereka ingin melakukan itu dengan secret melalui penginapan-penginapan di pulau yang terisolasi tertentu. Di samping itu dia juga bisa berkomunikasi untuk mendapatkan keuntungan dengan uang biliunan dolar untuk membayar orang-orang yang sudah dipakai itu. Kan mereka harus dibayar kalau mereka menuntut ya anak-anak kecil itu. Jadi kebanyakan mereka kembali lagi untuk membayar itu, jadi mungkin diminta. Jadi akhirnya terjadi semacam trading antara orang-orang terkenal itu untuk membayar Epstein, untuk membayar orang-orang yang menjadi korban. Oke. Bu, yang menarik adalah Indonesia ini juga masuk dalam beberapa dokumen Epstein ya. Ada 900 dokumen yang kemudian ini berada kalau kita ketik nama Indonesia begitu ya, ini muncul. Apakah semua yang ada di dalamnya sudah terkonfirmasi terlibat atau sebenarnya seperti apa kalau Anda melihat? Seperti Anwar Ibrahim juga disorot bahwa dia melakukan email cuman hanya bertemu. Jadi udah keluar tuh Anwar Ibrahim fotonya dan emailnya kepada Jeffrey Epstein. Jadi Jeffrey Epstein punya sampingan lah kerjanya di samping memperdagangkan anak-anak kepada orang-orang tua yang iseng-iseng berhadiah gitu ya. Dia juga melakukan trade off. Kalau kamu melakukan ini, kamu harus bayar segini ya untuk supaya anak yang menjadi korban itu tidak menuntut. Karena kebanyakan mereka di-groom kan, namanya groomernya itu ya girlfriendnya dari Jeffrey Epstein. Tapi nantinya ini akan sejauh apa sih Bu Susi kalau kita lihat Trump adalah bukan orang yang akan diam saja begitu ya ketika namanya diserang. Kemungkinan apa yang akan terjadi? Kalau mereka cukup kesal dengan tindakan-tindakan berperang, karena sebenarnya janji kepada kelompok MAGA adalah tidak akan melakukan peperangan. Sedangkan kita lihat Department of Defense diganti namanya jadi Department of War. Dan mereka terus berperang, terus melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak masuk akal. Dalam artian janji-janji kampanyenya, tentunya mereka tergerak untuk melakukan tindakan. Kalau mereka melakukan tindakan ya di-impeach lagi. Tapi dalam tradisi kepresidenan di Amerika, tidak ada presiden yang masuk penjara. Karena Nixon, walaupun di-impeach, dia dimaafkan oleh Presiden Ford, penggantinya. Kalau Presiden Clinton dibebaskan oleh Senat, lalu Donald Trump di-impeach juga tidak ada outcome-nya. Jadi dalam tradisi kepresidenan Amerika, mereka juga tidak mau mempermalukan institusi tersebut ya. Karena institusi itu sangat menonjol di Amerika. Misalnya seorang menjadi congressman, itu mejanya ada nama-nama congressman sebelumnya. Jadi mereka nggak punya tradisi seperti Indonesia yang berabad-abad gitu. Tapi nama-nama itu tercantum dalam meja-meja yang akan dipakai oleh congressman kemudian gitu loh. Jadi itu it's unik gitu ya dalam artian artinya tradisi mereka adalah menaruh nama gitu. Tapi kalau kita tradisinya kan macam-macam, ada makanan, ada tarian, ada segala macam. Oke, baik. Tapi implikasinya Bu Susi nanti ke depannya terhadap global sendiri berkaitan dengan posisi Amerika Serikat dan juga image Donald Trump hari ini bagaimana? Terbongkarnya Jeffrey Epstein bekerja sama dengan Peter Thiel untuk menjatuhkan pemimpin-pemimpin dunia ketiga, misalnya Libya, misalnya Syria, misalnya beberapa negara-negara lain. Akhirnya itu juga memberikan signifikansi terhadap kemungkinan
bahwa taktik-taktik Zionis ini untuk menciptakan Israel Raya atau the Greater Israel itu sebetulnya sangat berbahaya, dan kita harusnya sebagai negara yang mayoritas Muslim dan menghendaki perdamaian seharusnya lebih berhati-hati terhadap apa yang akan dilakukan oleh kaum Zionis dengan semakin eratnya kita berhubungan dengan BOP. Oke, kalau misalnya akhirnya Zionis itu masuk ke Indonesia dan berhasil mengusir warga Palestina untuk dipaksa masuk ke Indonesia dan dipaksa masuk ke beberapa negara lainnya dengan bantuan Amerika Serikat dengan ancaman tarif, tentunya kita akan terlibat dalam hal-hal yang sebetulnya tidak seharusnya Indonesia terlibat. Karena sebetulnya yang terjadi BOP itu meninggalkan Declaration of New York yang menyatakan bahwa two-state solution is a solution, dan Security Council menerima Declaration of New York, tapi di-hijack oleh Donald Trump untuk membuat BOP tanpa memasukkan orang Palestina dan tanpa janji-janji akan two-state solution itu akan diwujudkan. Padahal itu disetujui oleh Security Council. Jadi ini agak janggal ya. Mudah-mudahan pemimpin kita cukup bijak untuk melihat bahwa ini hijacking dari keputusan PBB. Kenapa kita harus menuruti gitu loh. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Susi Sudarman atas waktu dan juga pandangannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Ibu Susi. Terima kasih Tiara. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda dengan informasi. Komika Panji Pragiwaksono ini mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia MUI di Menteng, Jakarta Pusat. Informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda.